Kita lanjutkan hadis 541 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila shalla salat ahadukum salah satu kalian fi baitih di rumahnya, tsumma dakhala al-masjid kemudian masuk ke masjid, wal qaumu sementara kaum itu yusalluna sedang salat, fal yusalli hendaklah dia salat ma'ahum bersama mereka." Takunu lahu menjadi bagi dia nafilatan sebagai salat sunnah. Hadis ini riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, salat di rumah itu sah meskipun dia laki-laki, meskipun dia tidak punya udzur. Jadi orang-orang yang malas untuk jamaah itu salat di rumah sendirian itu sah salatnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ibnu Hazm sendiri yang menyelisih, yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu kalau di rumah tidak jamaah maka tidak sah. Tapi hadis ini menunjukkan sah. Faedah berikutnya yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau kita sudah sholat sendiri, tapi kemudian datang ke masjid ternyata sholat belum selesai, fal yusalli ma'ahum. Kita disuruh sholat lagi, ikut sholat, meskipun sudah sholat. Jadi misalnya kita sudah sholat maghrib di rumah karena hujan. Setelah maghrib hujannya reda dan biasanya ba'da maghrib ada pengajian di masjid. Nah, maka kita datang ke masjid. Ternyata sholat maghrib belum selesai. Kita jangan hanya nongkrong di luar, tapi kita masuk ke masjid kemudian sholat bersama para jamaah. Terus sholatnya sholat apa? Nah, itu masalah yang ketiga. Takunu lahu nafilah. Sholatnya sholat sunnah. Karena itu para ulama katakan, kalau yang kita ikuti itu adalah salat maghrib, maka kita tambah 1 rakaat. Jadi kita ikut 3 rakaat bersama imam, nambah 1 rakaat. Supaya jadi 4 rakaat. Karena salatnya salat sunnah. Di seolah-olah kita salat 4 rakaat setelah maghrib. Kalau kita hanya dapat 1 rakaat, berarti tinggal nambah berapa? Satu lagi, 2 rakaat. Kalau kita dapat 2 rakaat, pas sudah, nggak usah nambah, nggak masalah. Karena kita memang sholatnya sholat sunnah, bukan sholat maghrib. Itu khusus sholat maghrib ya. Untuk sholat-sholat yang lain normal ya. Sholatnya imam berapa ya kita ikuti. 4 ya 4, nggak usah ditambahi menjadi 5 atau dikurangi, ditambahi menjadi 6, nggak usah. 542. Idza shalla apabila salat ahadukum salah satu kalian fi thawbin wahid pada satu kain, falyukhalif maka hendaklah dia menyelimpangkan bitorofaihi kedua ujungnya ala atiqaihi di atas kedua pundaknya. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini bicara tentang orang-orang masa lalu di mana mereka banyak yang miskin, tidak punya kain kecuali hanya satu helai saja. Jadi mereka sholat hanya pakai satu kain untuk menutupi tubuh mereka. Kalau punya 2 kain, maka disuruh pakai 2. Bawah untuk sarung, atas untuk selendang. Nah, kalau cuma satu kain, gimana caranya? Caranya adalah kedua ujungnya disilangkan, kemudian diikatkan di atas kedua pundaknya. Ini pundak kan di sini. Nah, maka diikatkan begini. Supaya semua auratnya tertutupi, termasuk pundaknya. Ya, pundaknya tertutupi. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya tadi, yaitu sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja ini kalau kainnya longgar. Kalau kainnya tidak longgar, tidak bisa. Karena kalau kita ikatkan ke atas begini, kemudian bawahnya terlalu naik. Sehingga mungkin nanti ketika sujud atau ruku akan tampak pantatnya. Kalau kainnya terlalu sempit, maka Nabi suruh supaya digunakan sebagai sarung saja. Kalau kainnya longgar, maka ditaruh di atas pundak. Kalau kainnya sempit, maka digunakan untuk sarungan saja. Boleh sholat secara sarungan saja bagi orang-orang yang memang tidak punya kain yang lain. Alhamdulillah, ini nikmat Allah bagi kita. Sekarang kita sudah punya baju yang banyak-banyak. 543. Idza apabila salat ahadukum salah satu kalian fi thawbin wahidin pada satu kain, falyasuddahu maka hendaklah dia mengikatnya ala hikwaihi
pada kedua pinggangnya. Wala tashtamilu, janganlah kalian berkerubut kastimalil yahud, seperti berkerubutnya orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini bicara tentang orang yang sholat pakai satu kain, tetapi kainnya sempit, sehingga digunakan untuk menutupi pundak tidak bisa. Nah, maka hendaklah gimana? Diikatkan pada pinggang. Artinya dia sholatnya menggunakan sarung saja. Ini maksudnya kalau kainnya sempit. Ini pengkompromian antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya tadi. Jangan sholat dengan seperti berkerubutnya orang-orang Yahudi, yaitu seluruh anggota tubuhnya berada di dalam kain dan tidak bisa dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, nanti akan menyebabkan auratnya tersingkap. Nah, itu dilarang. Nah, sehingga yang dilarang adalah seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Adapun kalau tidak seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, tidak ada masalah. Seperti pada hadis yang pertama tadi, yukhalif baina bitarfaihi ala atikaihi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang setelahnya. Karena hadis yang setelahnya ini yaitu kondisi berkerubut seperti orang-orang Yahudi, yaitu semua anggota tubuhnya berada dalam kain dan tidak bisa dikeluarkan. Dikeluarkan susah nih. Padahal kita salat harus angkat tangan. Nah, maka angkat tangan tidak bisa karena berkerubutnya seperti orang-orang Yahudi. Itu yang dilarang. 544. Idza shalla ahadukum, apabila salat salah satu kalian fi rahlih, pada rumahnya. Thumma, kemudian adrakal imama, mendapati imam. Walam yusalli, belum salat. Fal yusalli ma'ah, hendaklah dia salat bersama imam. Fa innaha, karena sesungguhnya salat tersebut lahu, bagi dia, nafilatun, salat sunnah. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya tadi. Maka sepantasnya hadis ini saya hapus dari kitab ini karena memang tujuannya adalah meringkas kitab Al-Jami' Ash-Shaghir sehingga yang terulang-ulang itu supaya tidak terulang-ulang lagi. Nah, kenapa ini pada cetakan pertama kok tidak saya hapus? Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya pas lagi ngantuk, ya. Sehingga sudah lewat hadisnya, tapi ketika melewati hadis ini tidak ingat, sehingga tidak saya hapus. Kemungkinan kedua, waktu itu saya memilih memang kalimat-kalimat yang berbeda-beda, sehingga kalau saya anggap ini kalimatnya cukup berbeda, sebagainya saya tampilkan lagi. Tapi setelah itu saya berubah pikiran. Kalau kita gunakan kalimat yang berbeda, nanti hadisnya jadi semakin banyak. Nah, maka setelah itu, setelah beberapa kali saya memperbaiki buku ini, karena buku ini saya tulis berkali-kali, ya, dibaca lagi. Akhirnya pada kesimpulan terakhir saya katakan, ini hadis yang semakna meskipun lafalnya berbeda, sebaiknya dihapus saja supaya tidak memperpanjang atau mempertebal kitab ini. Ini hadisnya isinya sama. Untuk masalah ini, fa innaha lahu nafilah. Salat yang kedua yang bersama imam adalah salat sunnah. Ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau kita salat dua kali, salat wajibnya yang mana? Diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan, kalau kita sholatnya dua kali, sudah sholat di rumah, habis itu ke masjid, sholat lagi. Maka sholat wajibnya adalah yang pertama. Selalu yang pertama itu yang wajib. Selalu yang kedua itu yang sunnah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Karena sesuai sabda Nabi, فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ. Sholatnya yang kedua adalah sholat sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau seseorang sholatnya dua kali, maka yang wajib adalah yang paling bagus di antara keduanya. Misalnya dia salat tadi di rumah khusyuk, ketika di masjid tidak khusyuk. Berarti yang dinilai wajib adalah yang di rumah. Yang tidak khusyuk ini dinilai sunnah. Pendapat yang ketiga mengatakan, kalau seseorang salat dua kali, maka yang dinilai wajib adalah wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Pokoknya salah satunya itu pasti wajib, salah satunya pasti sunnah. Tapi yang mana kita nggak tahu. Jadi ada tiga pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, salat yang pertama pasti wajib, salat yang kedua pasti sunnah. Berdasarkan hadis ini, fa innaha lahu nafilah.
Ini masalah khilafiyah begini, sengaja saya sampaikan supaya kita lebih luas cakrawalanya, cakrawala ilmunya. Sehingga kalau ada orang berselisih pendapat dengan kita, kita bisa memaklumi. Jangan kita mengatakan kamu salah karena tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW yang saya baca ini. Loh, hadis Nabi tidak hanya satu. Bisa jadi pendapat yang kedua, yang ketiga tadi. Mereka juga punya dalil. Nah, karena itu masalah-masalah khilafiyah, intinya kita punya konsep ya. La ingkara fi masailil khilaf. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 545. Apabila salat ahadukum salah satu kalian linnasi untuk manusia, maksudnya mengimami. Falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan, yaitu jangan panjang-panjang. Fa inna, karena sesungguhnya fihim pada mereka ad-dha'ifa, ada orang lemah, misalnya orang sakit. Misalnya apa? Anak kecil. Was-saqima, dan orang sakit. Wal kabira, dan orang tua. Wa idza, dan apabila salat ahadukum salah satu kalian li nafsih untuk dirinya sendiri, falyutawwil, hendaklah dia panjangkan, masya'a, terserah dia. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa salat jamaah hendaklah imam itu bacaannya yukhaffif, ringan, jangan terlalu panjang. Nah, ringannya itu seberapa? Jangan pakai nalar masing-masing ya. Karena kalau pakai nalar masing-masing nanti terjadinya apa yang pernah terjadi dulu. Ada orang mengimami rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Nah, ini macam-macam kayak begini. Meskipun sah, tetapi tujuannya apa kayak begitu? Allahu Akbar Toha, Allahu Akbar rakaat yang kedua Nun. Ya sahnya sah, tapi kok aneh-aneh gitu. Nah, maka cara meringankan gimana? Mari kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana meringankan itu. Beliau menyebutkan beberapa contoh surat-surat yang bisa dibaca pada saat kita menjadi imam. Iqra, bacalah wahai Mu'adz, wasyamsi waduhaha, surat wasyamsi, wadduha atau surat wadduha, wal-laili idza yaghsha atau surat al-lail, wasabbih isma rabbikal a'la atau surah al-a'la. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini semuanya surat-surat mufassal. Surat mufassal itu surat-surat pendek. Dibagi tiga. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi surat-surat pendek masih dibagi tiga lagi. Yang panjang-panjang itu dari Hujurat sampai dengan Mursalat. Yang sedang-sedang itu dari An-Naba sampai dengan Al-Lail. Okay. Yang pendek dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Nah, maka di sini Nabi menyuruh kita memilih surat-surat yang mufassal yang sedang atau mufassal yang pendek. Nabi tidak menghasung mufassal yang panjang, ya, Hujurat dan sebagainya. Ya boleh kita membaca Hujurat bagi dua. Rakaat pertama, satu ruku, rakaat kedua, satu ruku lagi. Atau dibagi 4 kalau memang terlalu panjang. Nah, ringkasnya, jangan memberatkan orang. Bahkan seandainya seorang imam itu terkenal memberatkan kepada jamaah, maka jamaah boleh tidak ikut jamaah. Kita datang ke masjid, tahu, wah suaranya Pak Imam itu. Nanti kalau imami pasti setengah jam. Nah, itu kita mundur nggak jadi jamaah itu boleh. Tidak berdosa. Meskipun kita sudah sampai masjid nih. Begitu sampai masjid terdengar, wah kayak setengah jam kayak. Sholat 2 rakaat setengah jam, nggak kuat saya. Nah, kita mundur nggak jadi sholat jamaah, boleh menurut para ulama. Berdasarkan hadis tentang seorang sahabat Nabi yang tidak mau sholat subuh gara-gara imamnya terlalu panjang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ata'akhir an sholatis subuh mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya sholat subuh nggak pernah ikut saya. Karena imam saya itu terlalu panjang. Nah, maka Rasulullah marah bukan main, bukan kepada orang yang tidak sholat tadi, tapi kepada imamnya. Tapi saya cari-cari dalam kitab syarah, imamnya siapa nggak ketemu, Pak. Tidak disebutkan siapa, wallahu a'lam. Kalau dalam kasus ini tadi,
Yang saya ceritakan, Nabi suruh wasyamsi dan wadduha. Ini kasusnya Mu'ad, tapi ini sholat isya, bukan sholat subuh. Tapi sama aja. Tapi kalau sholat subuhnya misalnya 15 menit, menurut saya itu masih wajar. 15 menit itu meskipun apa bagi masyarakat umum terlalu panjang, tapi menurut saya itu masih wajar. Kita masih mampu lah, kaki kita masih mampu. Tapi sholat subuh setengah jam itu kira-kira sudah gregeli nih kaki ini, udah keder. Orang-orang tua sudah jatuh. Nah, maka kalau terlalu panjang kita boleh udzur, boleh izin. Kita lanjutkan 546. Apabila salat al-amiru, pemimpin, jalisan dengan duduk, fasallu, maka salatlah kalian julusan, juga dengan duduk. Hadis ini saya kasih tanda merah, menunjukkan hadisnya sudah mansukh. Jadi dulu Nabi memberikan aturan, kalau imamnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Tapi kemudian tidak berlaku lagi. Dengan bukti Nabi ketika akhir hayatnya sakit menjelang wafat, beliau salatnya dengan duduk, para jamaah tetap dalam kondisi berdiri. Nah, ini kaidah dalam masalah ini perlu kita perhatikan. Apa kaidahnya? Wa innama yu'khadhu bil akhir. Tiada lain yang dipakai adalah yang terakhir. Fal akhir, lalu yang terakhir min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalunya kalau Nabi itu mencontohkan dua amal yang saling bertentangan, maka yang dipakai adalah yang terakhir. Nabi dulu menyuruh, kalau saya salat duduk, semuanya duduk. Tapi ini di akhir hayat beliau membiarkan para sahabat berdiri. Berarti yang terakhir menghapus yang pertama. Ya, itulah yang disebut sebagai nasikh mansukh. Nah, maka tidak boleh seseorang itu menjelaskan hadis kecuali sudah paham nasikh mansukh. Kalau orang berani-berani yang menjelaskan hadis Nabi tapi nggak pernah belajar nasikh mansukh, nanti akan rusak fikihnya. Tafsir juga begitu. Tidak boleh menyampaikan ilmu tafsir atau ngaji tafsir kecuali sudah paham nasikh mansukh. Karena itu saya berangan-angan, andaikan ada yang mencetak mushaf Quran dengan dua warna. Satu warna hitam untuk ayat-ayat yang muhkam, yang tidak mansukh. Satu warna merah untuk ayat-ayat yang sudah mansukh. Sehingga kalau kita membaca paham, oh ini ayat sudah nggak berlaku lagi. Nah, sampai hari ini saya belum menemukan mushaf seperti itu. Ini untuk memudahkan umat Islam mengetahui mana yang masih berlaku, mana yang tidak. Nah, ini pada kitab ini saya kasih permudahan ya supaya orang tahu ini hadisnya mansukh. Meskipun sahih tapi mansukh. 547. Apabila salat, melakukan salat al-mar'atu, seorang wanita, khamsaha, 5 waktu. Wa shamat, dan puasa, syahraha, bulan Ramadan. Wa hassanat, dan menjaga farjaha, kemaluannya, kehormatannya. Wa ata'at, dan mentaati zaujaha, suaminya. Qila laha, dikatakan kepada wanita, udkhulil jannah, masuklah jannah, min ayyi, dari mana saja, abwabil jannah, pintu-pintu jannah, syi'ti, yang Anda mau. Hadits riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi wanita dimuliakan oleh Allah. Bagaimana? Dipermudah masuk jannah. Syarat masuk jannah, 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, menjaga kehormatan. 4, mentaati suami. Udah 4 aja. Lah bagaimana dengan haji, bagaimana dengan zakat? Itu nggak perlu disebutkan karena sudah mafhum, ya, sudah bisa dipaham. Tapi ini yang inti yang sebagian orang meninggalkan. Sebagian wanita ada yang tidak sholat. Sebagian wanita ada yang puasa Ramadan kemudian haid tidak mengganti. Nah, maka jangan seperti itu. Sholat dilakukan, puasa Ramadan disempurnakan, kemudian tinggal nambah 2. Jaga kehormatan, jangan berzina dan sejenisnya, dan taati suami. Akibatnya nanti masuk jannah dari pintu mana saja bebas. Pintu jannah ada 8. Nah, dari 8 pintu ini disuruh masuk mana saja bebas.
Ini menurut para ulama, Allah memuliakan para wanita sehingga dimudahkan masuk jannah. Dan ini salah satu dalil bahwasanya mentaati suami hukumnya apa? Wajib. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Salat apa hukumnya? Wajib. Puasa hukumnya wajib. Menjaga kemaluan wajib. Berarti mentaati suami juga wajib. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat istri tidak wajib mentaati suami kecuali satu saja, masalah ranjang. Disuruh buatkan teh nggak wajib. Boleh mengatakan, ya saya buatkan, bayar 5.000, boleh. Menurut sebagian gini. Nah, tapi pendapat yang kita pilih adalah wajib mentaati suami berdasarkan hadis ini. Wa ta'at zaujah. Wallahu a'lam. 54. Apabila sallau mereka salat ala janazatin terhadap jenazah fa'athnau lalu mereka menyebut-nyebut khairan kebaikan. Yaqulu Rabbu maka Allah mengatakan ajaztu aku terima syahadatahum persaksian mereka fima ya'lamun pada apa yang mereka tahu wa aghfiru lahu dan aku mengampuni si mayit itu ma la ya'lamun apa-apa yang mereka tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tarikh, derajatnya sahih. Jadi maksudnya kalau ada jenazah kemudian dipuji-puji orang, nah maka ini menunjukkan bahwa Allah mengampuni jenazah tadi. Karena Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya sehingga dipuji orang. Manusia pasti punya dosa. Yang dipuji-puji kebaikannya. Dosanya nggak diungkit-ungkit. Nah, dosa yang tidak diungkit-ungkit ini menunjukkan berarti dosanya sedikit. Lebih banyak apa? Kebaikannya. Sehingga orang menyebutkan kebaikannya, tidak menyebutkan keburukannya. Maka yang keburukannya ini Allah katakan wa aghfiru lahu. Saya ampuni saja. Ini termasuk bentuk-bentuk rahmat Allah kepada orang-orang mukmin. Dia punya kebaikan, juga punya keburukan. Kebaikannya lebih banyak sehingga dipuji orang, maka keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara hadis ini, sebagian orang kemudian jadi salah paham. Sebelum mayit diantarkan jenazah, diadakan mahasinul mayit. Ceramah memuji-muji kebaikan si mayit. Kemudian disuruh para jamaah mengatakan, niki tiang saya nggih. Nah, kayak begitu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mengatakan mahasinul mayit, tapi kalau orang yang jelek nggak ada gunanya. Jadi misalnya orangnya terkenal, perbuatannya buruk, tapi sebelum diantarkan ke kuburan, diadakan mahasinul mayit, disuruh salah satu ceramah, menyebut-nyebutkan kebaikannya. Nah, ini nggak ada gunanya sama sekali. Ya, jadi yang dimaksud fa'athnau khairan ini, mereka menyebutkan kebaikan ini bukan diada-adakan, bukan. Jenazah lewat, kemudian orang tanya, ini jenazah siapa? Pak Fulan. Oh, Pak Fulan yang suka tahajud itu, yang suka azan itu, atau yang suka apa amal soleh itu. Nah, itu maksudnya, bukan diada-adakan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Ar-Rabb itu nama Allah. Maka sungguh salah orang yang mengatakan Ar-Rabb bukan termasuk Al-Asma'ul Husna. 549. Idza shallaita subha apabila engkau salat subuh, fa'amsik maka tahanlah anis salati dari salat. Maksudnya jangan salat lagi. Hatta tatlu'a syamsu sampai terbit matahari. Fa innaha karena sesungguhnya matahari tatlu'u terbit baina qarnai syaitan di antara dua tanduk setan. Fa idza tala'at apabila matahari sudah terbit fasalli silahkan salat duha. Fa innas salata karena sesungguhnya salat mahduratun dihadiri yaitu oleh malaikat, mutaqabbalatun diterima yaitu oleh Allah taala. Hatta ta'tadila sehingga matahari lurus ala ra'sika di atas kepalamu mithlar rumhi seperti tombak. Jadi lurusnya tombak, lurus betul-betul di atas kepala. Fa'amsik maka tahanlah dari salat. Fa inna tilka sa'a karena pada waktu tersebut allati tusjaru fiha yang dinyalakan padanya jahannam, neraka jahannam. Wa tuftahu fiha dan dibuka padanya abwabuha, pintu-pintu jahannam. Hatta tartafi'a syamsu sehingga matahari meninggi ala hajibikal aiman pada alismu yang kanan. Maksudnya matahari sudah tergelincir. Fa idza zalat apabila dia sudah tergelincir an hajibikal aiman dari alismu yang kanan, fasalli maka salatlah. Fa inna salata mahduratun karena salat tersebut dihadiri malaikat.
mutaqabbalatun, diterima Allah, hatta tusalli al-asra, sampai kamu salat asar. Thumma da', kemudian tinggalkanlah as-salata, salat sunnah, hatta sehingga taghibas syamsu, tenggelam matahari. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini bicara tentang 3 waktu dilarang salat. Pertama, ba'da subuh sampai terbit matahari. Kedua, waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala. Ketiga, ba'da asar sampai tenggelam matahari. 3 waktu ini bisa dirinci lagi menjadi 5 waktu. Ba'da subuh, kemudian ketika proses terbit matahari, kemudian waktu istiwa, kemudian ba'da asar, kemudian waktu proses tenggelam matahari. Kenapa diperinci jadi 5 begini? Karena ketika proses terbit matahari dengan proses tenggelam matahari, ya, nomor 2 dan nomor 5, itu adalah waktu yang larangannya lebih dahsyat. Larangannya apa? Lebih dahsyat. Sehingga sholat apapun tanpa kecuali tidak boleh. Menurut sebagian ulama meskipun. Tapi kalau yang 3 waktu tadi, maka kalau ada sebabnya masih diperbolehkan. Misalnya sholat tahiyatul masjid, ba'da subuh, gimana? Boleh. Yang penting bukan pas proses terbit matahari atau bukan pas proses tenggelam matahari. Okay? Ini menurut sebagian para ulama begitu. Sehingga yang 2 ini, nomor 2 sama nomor 5, ini hukumnya haram, sholat secara mutlak. 550 terakhir gitu. Idza shallaita, apabila engkau salat, fala tabzuqanna, maka betul-betul jangan meludah baina yadaika, di hadapanmu, wala an yaminika, tidak pula di kirimu. Walakin, akan tetapi, ubzuq, meludahlah, tilqa'a, ke arah shimalika, kirimu. In kana farighan, jika kiri itu kosong. Wa illa, kalau tidak kosong, fatahta, Anda buka qadamakal yusra, telapak kakimu yang kiri, wadlukhu, dan gosoklah dia. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Nah, ini hadis sama dengan yang tadi kita hapus tadi. Dan ini kalimatnya lebih lengkap karena di sini disebutkan farighon. Kalau kiri kosong baru kamu meludah ke kiri. Maka ini kalimatnya lebih jelas daripada hadis yang pertama. Nah, sehingga hadis pertama tadi kita hapus, kita ganti hadis yang lebih jelas kalimatnya. Demikian juga di sini ada kata-kata wadlukhu, gosoklah. Jadi setelah telapak kiri dibuka, kita meludah di situ karena masih tanah masjidnya, nah kemudian digosok. Menggosok ini kalau menurut mazhab Syafi'i jangan sampai 3 kali berturut-turut. Karena kalau 3 kali berturut-turut sholatnya batal. Srek, 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 batal. 2 kali saja, srek, srek. Atau kalau 3 kali jangan berturut-turut, srek, srek, nambah lagi, srek. Garuk juga gitu, Pak. Batal nih. Biasanya garuk berapa kali kalau gatal? Nah, kalau pakai mazhab Syafi'i agak susah, okay? Yaitu kalau 3 kali berturut-turut batal. Tapi mazhab yang lain memang tidak begitu. Tapi untuk kehati-hatian, paling bagus kita memang hati-hati, yaitu jangan 3 kali berturut-turut. Kalau terlanjur 3 kali berturut-turut gimana ya? Selanjutkan sholat nggak apa-apa. Okay? Karena ini bukan masalah yang disepakati para ulama. Tapi kalau kita ingat, wah ini gatel nih, okay? Nah, maka garuknya 2 kali saja. Kalau 2 kali terasa kurang, garuknya sing tenanan, Pak. Gue deh. Sing penting 2 kali. Dahsyat atau sedang itu nggak jadi masalah. Yang penting apa? Gerakannya 2 kali, tidak sampai 3 kali. Inilah yang dapat kita pelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.